saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Kondisi kita masih memprihatinkan, sehingga kita belum dapat bersekutu dan beribadah bersama di gereja. Meskipun demikian, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Dalam kondisi seperti ini, kita harus makin pasrah dan berserah. Percaya dan mempercayakan kondisi ini hanya kepada Tuhan. Mari kita bertelut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepadanya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu dan beribadah di rumah. Ada yang hanya berdua, bertiga, berempat, atau lebih dari itu. Ada yang hanya suami istri, ibu dan anak, kakek dan cucu, kakak dan adik. Atau ada 2-3 orang yang bukan keluarga berkumpul untuk beribadah bersama. Mari kita yakini, jika kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, meskipun hanya 2 atau 3 orang, Tuhan pasti hadir, seperti firman Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 20 demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap kita bersekutu dan beribadah, menghadap dan mengundang Tuhan, bahkan setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 457 bait yang pertama. Ya Tuhan tiap jam.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih dengan merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing dengan jujur dan utuh. Tuhan Yesus telah meringkas semua pengajaran kitab suci menjadi hukum kasih. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui dan memohon ampun atas kesalahan, dosa, dan kegagalan kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Jika kita dengan jujur, rendah hati, dan penuh penyesalan, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Yesaya 1 ayat yang ke-18 menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut ujian dengan kidung jemaat 358 bait yang pertama. Semua yang letih lesu.
dikasihi Tuhan, persekutuan kita diikat oleh cinta kasih Tuhan. Dalam persekutuan ada kasih yang diwujudkan dengan sikap saling peduli, saling menolong, dan saling memikul beban. Marilah kita perbarui ikatan persekutuan kita dengan mewujudkan firman Tuhan di dalam surat Galatia 6 ayat 2. Demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369A ayat pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kita mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang mewujud dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Meskipun saat ini kami belum dapat beribadah bersama di gereja, tetapi Tuhan memberikan semangat untuk bersekutu dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini,
Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami akan mengarahkan seluruh keberadaan kami kepada firman Tuhan. Di dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini, kami membutuhkan kekuatan, pegangan yang kokoh, dan pengharapan agar dapat bertahan dan dapat melewati masa krisis ini dengan baik atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJT, pemberitaan firman Tuhan saat ini berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah persekutuan yang kuat adalah hati teguh dalam iman dan saling melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mengapa kita disebut persekutuan? Bukan persatuan, bukan perkumpulan, bukan perhimpunan, organisasi, atau yang lainnya. Meskipun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persekutuan maknanya sama dengan persatuan, perhimpunan, dan ikatan. Gereja-gereja di Indonesia bersatu di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bukan persatuan gereja-gereja di Indonesia. Sebelum kita memahami lebih lanjut, yang jelas kita pantas bersyukur telah menemukan istilah khusus dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan orang-orang Kristen yang berkumpul dan bersatu, yang disebut dengan persekutuan. Kata persekutuan menjadi istilah yang sering digunakan oleh orang Kristen, sehingga seolah-olah kata persekutuan itu menjadi milik orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bernama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, disebut dengan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Jemaat yang terkasih, salah satu hasil Sidang Raya ke-10 DGI di Ambon adalah perubahan nama dari DGI menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mengapa diganti dengan istilah persekutuan? Jemaat yang terkasih, dalam situs PGI dijelaskan, kata persekutuan adalah istilah yang lebih alkitabiah, yang menunjukkan keterikatan lahir dan batin gereja-gereja anggota. Dalam persekutuan ada keesaan, namun bukan keesaan dalam arti keseragaman. Keesaan dalam persekutuan adalah keragaman dalam kebersamaan. Artinya, setiap gereja mempunyai keberbedaan, namun diikat oleh kebersamaan iman dan aksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hakikat persekutuan itu mengacu pada kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Disebut pada ayat ke-42 dalam persekutuan. Kemudian pada ayat ke-44 disebut tetap bersatu. Itu artinya jemaat mula-mula benar-benar ada keterikatan lahir dan batin. Mereka senasib sepenanggungan, kenyang dan lapar, sakit dan sehat, suka dan duka, mereka rasakan bersama. Meskipun sebenarnya mereka itu berbeda-beda, berbeda keturunan, berbeda asal-usulnya, berbeda wataknya, namun dapat bersatu dan menyatu di dalam iman dan aksi. Pola hidup jemaat Kristen mula-mula inilah yang menjadi dasar persekutuan orang Kristen dimanapun berada. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Yang pertama, tekun dalam pengajaran iman. Jemaat Kristen mula-mula adalah jemaat yang masih hidup di dalam ancaman, terutama dari orang-orang Yahudi. Mereka berjumlah kecil dan hidup berpindah-pindah tempat. Sebenarnya hidup mereka itu sengsara, tetapi mengapa mereka tetap dapat bertahan sebagai pengikut Kristus? Kekuatan dan pengharapan yang mereka yakini adalah Kristus telah bangkit. Dengan demikian, kekuatan utama mereka adalah iman tentang Kristus yang telah bangkit. Oleh karena itu, di dalam setiap persekutuan, mereka tekun mendalami dan menghayati pengajaran rasul-rasul, terutama tentang karya Kristus dan kebangkitannya. Mereka berdoa dan hanya berharap kepada Tuhan. Itulah kekuatan utama mereka di dalam menghadapi tantangan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita sedang berada di dalam kondisi yang menakutkan. Hidup kita terancam oleh wabah virus COVID-19. Fakta menunjukkan korban virus tersebut semakin banyak. Mereka yang terinfeksi berasal dari berbagai kalangan, orang kaya, orang miskin, penguasa dan rakyat biasa, beragama dan tidak beragama. Itu berarti tidak ada jaminan bagi siapapun dan tidak ada resep pasti yang menjamin seseorang aman dari virus tersebut. Kita ini sekadar berupaya dengan kekuatan kemanusiaan untuk dapat terhindar dari wabah tersebut. Namun kita tidak tahu persis, tidak yakin bahwa kita akan selamat. Jemaat yang terkasih, dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan kekuatan iman dari Tuhan agar kita bersemangat, berpengharapan, dan tidak putus asa. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk benar-benar bertekun dalam iman, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kita memang tetap dan harus berupaya. Namun upaya kita itu harus kita letakkan dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, bersatu dan menyatu saling melayani. Jemaat yang terkasih, orang Kristen mula-mula hidup di dalam ancaman. Mereka tidak tahu persis apakah esok masih bisa bersama atau berada di penjara. Apakah esok masih hidup atau mati? Yang mereka hayati adalah hari demi hari, sehingga mereka fokus
pada hari ini saja. Masa depan mereka percayakan kepada Tuhan dengan apapun yang terjadi. Harta yang mereka miliki bukan untuk hari esok, melainkan untuk hari ini, saat ini, hari ini. Harta mereka dibagi-bagikan untuk saudaranya yang membutuhkan. Siapa saja yang membawa makanan hari ini dibagi kepada saudaranya. Yang penting adalah hari ini mereka bisa saling berbagi, saling mengasihi dengan segala yang dipunyai. Bukan sekadar berbagi makanan, tetapi yang terpenting adalah berbagi cinta kasih. Jemaat yang terkasih, ancaman dan tantangan menjadi betapa berartinya hari ini. Saat ini kita hidup dalam ancaman wabah virus COVID-19. Korban yang terinfeksi semakin banyak. Selain itu, ada banyak korban lain yang terdampak. Mereka tidak terinfeksi virus, tetapi kehilangan pekerjaan, dirumahkan, tidak bisa bekerja, akhirnya mengalami kesulitan hidup. Di dalam kondisi seperti itu, apa yang dapat kita lakukan? Jemaat yang terkasih, hari ini juga, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kita dapat membantu saudara kita yang menderita. Tidak perlu menunggu waktu besok, karena belum tentu besok itu masih menjadi milik kita. Mari kita jadikan setiap hari yang kita ada adalah hari kepedulian, hari perwujudan kasih kepada saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat terakhir bacaan kita tersebut ditulis, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat yang terkasih, mengapa mereka dikasihi banyak orang? Itu karena di dalam persekutuan itu ada kehidupan saling mengasihi, saling melayani, saling membantu. Oleh karena itu, agar persekutuan kita itu dihargai, dicontoh, dan diminati orang lain, kita harus hidup rukun, kita harus kompak, kita harus saling melayani, dan kita harus saling membantu. Jemaat yang terkasih, kita disebut persekutuan orang Kristen karena di dalamnya ada satu hati dan satu aksi, hidup rukun, saling melayani berdasarkan kasih Tuhan. Jika di dalam kelompok Kristen tidak ada kerukunan, saling membenci, suka bertengkar, tidak ada kepedulian, dan tidak berguna bagi orang lain, maka
tidak layak disebut persekutuan. Di dalam persekutuan harus ada kasih, bukan kebencian. Di dalam persekutuan harus ada kerukunan, bukan pertengkaran. Di dalam persekutuan harus ada sikap saling peduli, bukan sikap egois. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Marilah kita hening sejenak, masing-masing menghayati firman Tuhan tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan mengingatkan kami akan hakikat persekutuan orang percaya. Meskipun kami secara fisik saling berpisah, tetapi iman dan hati kami tetap bersatu dan menyatu. Tuhan mengingatkan kami, persekutuan orang percaya tidak ditentukan oleh keterpisahan jarak fisik. Hati yang saling mengasihi akan terus memelihara dan menguatkan persekutuan kami. Pada hari ini, perkenankan kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya di GKJTU Salatiga, dengan Pepantan, Medayu, dan Sumogawe. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan para pendeta, penatua, dan diaken yang telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepandaian, ketekunan, dan kesabaran agar dapat melayani jemaat ini dengan baik. Demikian juga kepada seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung berbagai kegiatan dan pergumulan di jemaat ini. Dengan demikian, kami semua diikat oleh cinta kasih Kristus, bersama-sama memuliakan dan melayani Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Joko Turyono, Ibu Tuti, Ibu Dari, Mas Bowo, Bapak Yohanes Supriyono, Ibu Yanto Lastri, Bapak Pendeta Sudiono, Ibu Wati, dan Mbak Anggi. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pengharapan dan kesembuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Bapak dan Ibu yang sudah lansia. Kami menyebut Ibu Saking, Ibu Sudarsono, Ibu Parno di Boyolali, Ibu Umiati, Ibu Joko Sutarno, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, dan Ibu Moyono serta Ibu Mangun. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang belajar. Karena kondisi wabah virus COVID-19, anak-anak kami harus belajar di rumah. Tuhan berkenan memberikan kesabaran dan kesungguhan
sehingga tetap dapat belajar dengan baik. Kami berdoa kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak COVID-19. Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Berikan kami semua kesadaran untuk bersedia menolong dan berbagi kepada saudara-saudara kami tersebut. Kami menyerahkan pelayanan klasis GKJTU dan sinode GKJTU. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk para mitra kami, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada masing-masing pihak untuk dapat saling menopang, saling berbagi, dan saling menguatkan, sehingga terwujud ikatan persekutuan yang kuat dan bermakna. Kami berdoa untuk masyarakat, bangsa, negara kami yang saat ini sedang mengalami persoalan besar. Wabah virus COVID-19 yang semakin banyak memakan korban. Saya secara manusiawi, kami merasakan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Berikan kami kesadaran untuk dapat taat mengikuti himbauan pemerintah untuk menanggulangi wabah ini. Kami menyerahkan permintaan kami yang berjuang keras, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencegah dan menanggulangi wabah virus COVID-19. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan kepada tenaga medis yang berada di garis depan, sehingga mereka mampu mengatasi wabah ini. Berikan kami semua kesadaran untuk bersatu, bergotong royong, dan saling peduli dalam mengatasi musibah ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terbukti mencukupkan berkat bagi kita, meskipun dalam kondisi memprihatinkan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur itu dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 23 hingga yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita mengumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Tuhan
Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Dengan rasa syukur kami mengaku segala berkat yang telah kami terima dengan cukup adalah bukti kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami menyerahkan hari-hari kami yang akan datang. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan berkat bagi kami. Sebagai rasa syukur, hormat dan tanggung jawab, kami menyerahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Berikan kami kesadaran untuk selalu bersyukur dan mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang semakin layak bagi Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama seperti yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera. Marilah kita wujudkan persekutuan yang hanya berdasarkan kasih Kristus yang mewujud dalam perilaku saling peduli, saling mendukung, dan saling menolong. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.